Nggak pernah bergumul masalah duit. Wah, bisa dapat mobil kok, kesaksian. Mobil yang satu belum lama saya pakai. Dikirim mobil satu lagi. Saya enak kalau dengar kesaksian seperti itu, sudah. Karena nggak ada ayatnya seperti itu. Jangan diikuti. Ingat tadi dalam daftar pasal 6 2 Korintus. Kita miskin, tapi bisa memperkaya banyak orang. Banyak orang kaya, banyak pendeta kaya, malah membuat orang miskin karena dimintain duit terus. Tadi pagi ada seorang yang datang dalam acara pembukaan. Dia sudah pulang. Saya tanya, loh tadi kamu kan di gereja ini. Dia datang seorang hamba Tuhan, saya tahu di gereja lain. Iya, kenapa kamu pindah? Dia seorang pengusaha. Habis 2 bulan saya nggak kirim per bulan, ditelepon, ditagih oleh pendetanya. Maka itu saya pindah. Puji Tuhan, ajak yang lain pindah juga. Kalau ditelepon, saya bilang begitu. Loh, sekarang ini kan pendeta kurang ajar. Ngapain nelponin per bulan? Awas kamu besok jadi pendeta gitu juga suka nelponi orang untuk per bulan. Awas kamu. Saudara, mari kita lihat ini. Seringkali sukacita kita karena konsep duniawi. Waduh, sebulan aku nggak perlu keluar uang belanja. Banyak tamu ngajak makan terus. Awas kamu sukacita karena itu. Lihat sukacita yang sulit dimengerti dengan logika manusia biasa. Hanya manusia roh yang bisa mengerti kebenaran ini. Katakan amin. Apa sukacita Paulus? Mari kita lihat. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Ayo, aneh bukan? Masa menderita karena jemaat yang dilayani itu sukacita? Tapi inilah kebenaran. Saudara, kita bukan berarti konsepnya salah. Pelayanan gak boleh senang-senang, boleh. Tapi itu bukan yang kita kejar. Kalau memang satu saat Tuhan menghibur kita itu, silakan kerjakan itu. Berapa kali dalam hidup saya kalau ke Jakarta, baik waktu saya dengan istri maupun yang tidak. Berapa teman memberi saya nginep di hotel karena mereka punya voucher. Baik, saya terima. Kalau nggak ada istri saya ajak anak-anak, saya ajak teman-teman yang lain. Ayo, nikmati berkat Tuhan ini. Tapi saya nggak pernah cari barang itu. Nikmati kalau memang Tuhan sediakan. Asal bukan kita mengejar, kita mengkhususkan, tidak. Lalu kalimat berikut ini yang hebat sekali. Cukup lama saya bisa mengerti, bertahun-tahun. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saya pertama dapat pewahyuan ini, saya berkata, gila ini orang. Apa yang saya katakan gila? Yesus sudah sebegitu rupa menderita. Betul nggak? Kalau kita lihat, tapi Paulus bisa menemukan masih ada yang kurang. Hah? Sudah seperti itu masih ada yang kurang. Ingat tadi Yohanes 15. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, masih ada yang kurang. Bukan untuk Yesus yang kurang menderita. Tapi akan ada berkat kemuliaan Tuhan untuk gerejanya. Tetapi berkat kemuliaan untuk jemaatnya, untuk tubuhnya, yaitu gerejanya, tidak akan tercapai apabila para gembala, para pemimpin, hamba-hamba Tuhan tidak melewati penderitaan dulu. Coba bayangkan ini, saudara. Lagi sekali, saya tidak anti kemewahan, saya nggak anti kemakmuran. Tetapi yang saya anti kalau itu dikejar. Maka itu saya nggak bisa terima kalau ada hamba Tuhan begitu mewah hidupnya. Lalu jemaatnya bagaimana? Ayat ini nggak dilanggar. Baca baik-baik. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gerejanya. Jadi saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan adalah kunci kemuliaan untuk gereja. Katakan amin. Yaitu kalau kita mau menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Yesus. Bukan untuk dia dan bukan untuk orang yang belum diselamatkan. Tapi untuk tubuhnya. Selama ini kan kita memperhatikan Yesus menderita untuk orang-orang berdosa. Betul. Itulah jalan penebusan dosa buat kita semua orang berdosa.
Tapi ternyata untuk memuliakan gerejanya, itu pun ada penderitaan lain lagi. Nah, penderitaan untuk gerejanya yang Yesus alami itu yang masih kurang. Maka saudara dan saya, teman-teman sekerjanya ini, yang dia panggil dan dia pilih, harus mengalami penderitaan itu. Supaya gerejanya mengalami kemuliaan. Renungkan ini baik-baik, saudara. Ini kunci. Ini kunci. Dalam segala kita tidak mungkin tidak masuk ini. Filipi 1 ayat 29. Akhir-akhir ini sudah jarang khotbah-khotbah seperti ini karena terlalu banyak dipengaruhi teologi kemakmuran. Sukses terus khotbahnya. Berkat terus khotbahnya. Hati-hati kamu dengan itu. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita ketemu kebenaran ini. Jangan cari yang enak dalam pelayanan. Kalau toh Papa memberi, nikmati. Tapi jangan kejar yang enak. Bukan berarti hamba Tuhan harus menderita dalam arti yang salah. Tidak. Tapi kalau firman ini mengatakan karunia, anugerah, pemberian gratis Tuhan. Bukan cuma pengampunan, keselamatan, berkat. Tapi juga karunia untuk menderita untuk Dia. Ya sudah, kita nikmati. Inilah kasih yang sulit dimengerti itu tadi. Dalam kehidupan kita. Sehingga tantangan apapun yang nanti kalian akan hadapi. Dalam praktek sehari-hari, karena sebagai hamba Tuhan, tidak ada seorang pun yang goyah, lalu mundur, lalu kecewa. Tidak. Kita akan terus maju bersama dengan Dia. Maka kita akan lihat nanti, saudara, kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Kita lihat firman yang berikut untuk kita makin kuat di dalam Dia, dalam menghadapi semuanya itu. Roh Kudus wahyukan ini. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku. Siapa di sini? Paulus. Darahku sudah mulai. Kata ini mengerikan betul, saudara. Kata sudah mulai itu mengerikan, saudara. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Jangan baca terus dulu. Coba lihat kalimat ini. Apa yang saudara tangkap secara sepintas ketika membaca kalimat darahku sudah mulai dicurahkan? Itu kira-kira diapakan? Mati langsung atau pelan-pelan? Cepat jawab. Ngeri bukan? Darahku sudah mulai dicurahkan. Saya bayangkan ini orang bagaimana hidupnya. Saudara, kita semua belum pernah mengalami mati pelan-pelan karena kita belum mati kok. Tapi kalau kita membaca ayat ini, darahku sudah mulai dicurahkan. Bisa bayangkan kalau orang nyembeli sesuatu, pelan-pelan masukkan pisaunya itu. Bisa bayangkan nggak? Sedikit-sedikit darahnya mulai dicurahkan. Ngeri sekali. Maka itu kalau banyak orang mati, lalu pakai ayat yang ke-7 itu nggak pernah mikir baik-baik. Betul lihat, ayat 7 asal dipakai untuk orang mati. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tunggu dulu. Enak saja pakai ayat itu. Betul nggak? Banyak memakai ayat ini. Kita harus lihat cara dia hidup dulu. Seorang hamba Tuhan yang mati boleh menggunakan kalimat aku telah mengakhiri pertandingan. Tapi dilihat dulu. Ia darahnya dicurahkan mulai tahun berapa dalam pelayanannya? Dengan pengertian untuk memuliakan tubuh Yesus, yaitu gerejanya. Untuk mengenapi penderitaan yang kurang. Menderitanya Yesus untuk kita yang dulu kafir yang belum bertobat, betul. Tapi ternyata ada penderitaan untuk kemuliaan gereja. Yang kita harus genapi. Bertahun-tahun Paulus hidup dalam penjara. Betul enggak? Bertahun. Maka itu kalau di perpustakaan ada dari terbitan Kalam Hidup sebuah seri, judulnya seri pengabdian misionaris. Saudara baca itu baik-baik.
Ternyata tidak ada misionaris yang